Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita Kitab Syarkawi Alal Hudhudi halaman 51 kaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li Sad wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Selanjutnya termasuk kepada sifat salbi. Wajib baginya Allah, berbedanya Allah bagi segala hawadis. Jadi di dalam kalimat musannaf menyebutkan dengan mukhalafatuhu lil hawadis, tidak menyebutkan dengan kalimat mukhalafatuhu lil makhluqihi, berbedanya Allah bagi hawadis. Hana nekeun le musannaf di dalam kitab berbedanya Allah bagi segala makhluk. Dari kalimat tersebut memberikan pemahaman yang bahwa tiap-tiap makhluk pasti hawadis dan tiap-tiap yang hawadis pasti makhluk. Cuma beda antara hawadis dengan makhluk atau mungkinat. Ibarat dengan kalimat mungkinat yang berarti tinjauan maujud, tetapi menjadi ibarat di dalam kitab lil hawadis berarti tinjauan wujud. Maka dalam pembahasan tauhid lebih tertuju kepada berbedanya Allah lil wujud. Kan dalam pembahasan berbedanya Allah lil maujud. Pakiban mufhum, berbedanya Allah lil wujud. Berbeda antara Allah dengan makhluk dalam pembahasan tauhid lebih tertuju kepada berbeda asal kejadian. Jadi na Allah wajib lidzat, na makhluk harus bil ijab. Karena tiap-tiap yang beda lil wujud pasti beda lil maujud. Tapi ketika berbeda lil maujud, belum tentu beda lil wujud. Contoh, lil maujud beda, tapi lil wujud hana beda. Pakiban makna lil maujud, tinjauan beda bakwa tekana. Kon tinjauan beda diri kejadianna. Menyebeda lil wujud, beda diri kejadianna. Kejadianna Allah wajib. Kejadianna katanya harus. Menyelil maujud, beda watekana. Kon gekalan beda arti kejadianna. Maka dalam pembahasan tauhid lebih tertuju kepada beda Allah dengan makhluk lil wujud. Beda Allah dengan makhluk asal kejadiannya. Kon beda Allah dengan makhluk bak watiakana kon kenan tinjauan ji.
Pakon kon kenang. Karena kejadiannya beda, watekana pasti beda. Tapi beda ada perkara yang kana kejadiannya dalam nanti beda. Contoh, beda bak watekana tetapi kejadiannya hana beda. Beda ia ngenanu. Diri kejadiannya sama, tetapi ditinjau kepada watekana beda. Kejadian na ayah ngena anu sama. Sama-sama gepena li Allah. Sama-sama na kedudau awai pun hana. Sama-sama naganya berakhir untuk dengan hana. Tinjauanna sama antara na anu ngenaya. Tinjauan maujud beda. Ayah yang kana dengan anu yang kana beda. Dah beda. Ayah lebih tua dari anu. Ayah lebih mempengalaman dari anu. Ayah lebih tegar dari anu. Wate kana tinjauan kejadian kana beda. Han pasti satu umum antara ayah nganu. Han pasti satu ilmu antara ayah nganu. Satu pengalaman antara ayah nganu. Jadi lil maujud antara ayah dengan anu beda. Beda yang pertama beda usia. Beda yang kedua beda pengalaman dengan ilmu. Jadi lil maujud beda antara ayah nganu. Tapi lil wujud sama. Naya karena gepuna li Allah Ta'ala. Na anu juga karena gepuna li Allah Ta'ala. Maka kejadian asalna ayah dan asalna anu sama-sama lil ijad. Sama-sama gara-gara na yang puna. Sedangkan asal kejadian na Allah ngena makhluk hinankon kabeda. Na makhluk karena na yang puna. Sawa puna itulah Allah. Na Allah memang wajibna. Kon gara-gara na ipuna maka jihna. Sehingga istilah dalam tauhid. Na Allah wajib bidzat. Na makhluk harus bil ijad. Kamu tahu? Setiap asal kejadiannya beda. Nyan ahwatena pasti beda. Karena asal kejadian ada itu sudah beda. Ketika ada pasti berbeda. Bahkan beda Allah dengan makhluk. Karena pun kon asal kejadiannya sudah beda. Karena pun kon kabeda, pasti selanjutnya akan selalu beda. Na Allah kidam, na makhluk hudus baru. Asal kejadian na yang awaikan kabeda. Wate tatinjau kepada kana Allah bid-bidna. Getanya makhluk jino kana. Oh wate tinjauan kepada diri yang kana. Beda buhana? Pasti beda. Karena asal kejadian na sitpun kon kabeda. Maka geartikan khilaf mukhalafatuhu lil hawadis pakiban gearti syin ai artinya la yumathilu syai'an minha. Tidak ada yang semisil akan sesuatu daripadanya hawadis. Daripadanya tidak ada yang semisil akan sesuatu daripadanya segala hawadis. Tidak ada fi zatihi semisil pada zat, wala fi sifatihi dan tidak ada pada sifat, wala fi af'alihi dan tidak ada pada af'al. Pakiban makna mukhalafatuhu lil hawadis, hana musabah pun makhluk yang menyerupai dengan Allah, hana yang menyerupai bak zat, hana yang menyerupai bak sifat, hana yang menyerupai pada perbuatan. Bahkan hana yang menyerupai karena asal kejadian nasid pun kon kabeda. Sehingga wal mukhalafatu lil hawadis
ibaratun annafil mumatsalati fi dzati wa sifati wal af'ali ay zatullahi laisat kadzati syai'in minal makhluqat laisat jirman kal ajrami. Dan bermula mukhalafah lil hawadith itu ibarat daripada menafikan semisal pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Artinya zat Allah tidak ada ia seperti zat sesuatu daripada makhluk. Tidak ada ianya zat Allah itu jirim seperti segala jirim-jirim. Karena asal kejadiannya zat Allah sit awaikan kabeda dengan asal kejadian zat makhluk, maka zat Allah dengan zat makhluk pasti beda. Perbedaan yang pertama, zat makhluk jirim, zat Allah kon jirim. Karena zat makhluk hasil daripada ciptaan, sedangkan zat Allah bukan hasil daripada ciptaan. Maka karena zat makhluk itu hasil daripada ciptaan, sehingga setiap yang namanya zat makhluk itu pasti jirim. Putra jirim, zat yang mengambil kadar kekosongan. Peke untuk dua, untuk dang, untuk dan sebagainya. Mandum yang namanya zat makhluk jirim. Peke zat kasar, lagi tubuh manusia, beton, binatang, bak kaya, yang zat kasar gitu. Atau zat halus, seperti angin, jin, malaikat, yang bandum jirim. Maka jirim terbenar, jirim kasar atau jirim halus. Dan jirimnya terbagi dua lah. Nah yang gepenan dengan jauhar farat. Nah yang gepenan dengan jauhar murakab. Putra jauhar farat. Jirim yang paling halu. Handapat le taplah. Handapat le tapilah-pilah. Lagi contoh atom mikun. Sel. Molekul. Yang atom zat yang paling kecil. Tetapi walau kecil tetap dianya itu jirim. Makanya jirim. Na yang paling halu. Na yang paling raya. Na yang gasar. Na yang lembut. Maka Allah hanya takkan halu karena Allah kan jirim. Allah hanya takkan raya karena Allah kan jirim. Zat Allah hanya takkan lembut karena zat Allah kan jirim. Zat Allah hanya takkan gasar karena zat Allah juga kan jirim. Maka itu halu, raya, licin, gasar, nyan bak makhluk. Zat Allah hana laganyan. Pakon hana laganyan karena zat Allah kan nya sama. Yang kedua, setiap yang namanya zat tergolong kepada jirim memiliki tempat. Karena dia itu butuh kepada kadar kekosongan. Untuk dua, untuk dam, berbaring, dan sebagainya. Zat Allah hanya butuh kepada tempat. Bahkan zat Allah hanya butuh kepada tempat. Karena zat Allah bukan jirim. Maka menyena yang tanyang bak getanyong. Pat Allah hanya mentempat. Bahkan Allah hanya mentempat karena Allah kanji yang kena jawaban. Makanya menyena yang pegah Allah dia sesat. Bahkan sesat dia hanya tempat. Menyekamu pat tempat Allah berarti Allah itu jirim. Kasamang ngedayong. Oh pegah hanya tamang ngedayong. Itanya jirim raya. Berarti Allah jirim ubud. Menya Allah jirim ubud sama ngadom. Karena Allah. Makanya pakan Allah hana mentempat. Karena Allah kan jirim. Yang kedua. Setiap yang namanya jirim pasti memiliki kaifiat. Menyekon ubud raya. Menyekon bulat buat sago. Lihat sago. Timpi, lipeh dan sebagainya. Yang pasti. Karena setiap jirim itu memiliki kaifiat. Artinya memiliki
bentuk. Menyekar raya ubud, menyekar bulat put sagau, menyekar put sagau timpiak dan sebagainya. Pasti nak bentuk. Zat Allah hana membentuk. Kon bulat, kon put sagau, kon timpiak, kon lipih, kon kon panjang. Pakon karena zat Allah bukan ya, ho jawaban. Ya, maka hana kaifiat zat Allah, hana bentuk. Nyawakah asal penyebab setiap yang telah melihat zat Allah tidak mampu menceritakan kepada orang lain. Orang yang kakalan zat Allah hanya bercerita kepada orang lain. Pakan hanya bercerita. Karena liah kalan kakekalan. Hana tinggal dalam memori utak. Liah kalan han tinggal dalam memori utak. Pakan hana tinggal dalam memori utak pada hai liah kalan. Dengan sebab hana bentuk tiban tinggal. Baru nak tinggal dalam memori utak liah kalan benar bentuk je. Tahap takalan sesuatu. Menyiapkan bulat buat sagau. Menyiapkan buat sagau panjang. Menyiapkan panjang end. Baru tinggal dalam memori utak. Itu yang lega. Pakai ban yang kekalan bulat benar. Tapi raya kon bola. Nah, ni. Tinggal dalam memori. Tiban yang kekalan benar. Buat sagau. Tapi kon kubus raya. Tiban yang kekalan benar. Hanatan bulat. Agak lonjong becut. Agak timpiak becut. Benar kaifiat baru tinggal dalam memori. Makanya ke istilah dalam ilmu kalam. Diri kalan gekun basar. Hasil daripada kalan tinggal dalam memori utak gekun dengan idrak. Tahap takalan sesuatu yang basar. Na pertinggal dari kalannya na pertinggal. Tinggal dalam memori utak katanya. Gekun dengan idrak. Sesuatu yang takalan yang gepenan dengan basar. Barona hasil idrak. Bila mana sesuatu yang dilihat itu ada kaifiatnya. Zat Allah tidak ada kaifiat. Karena zat Allah bukan jirim. Makanya ketika basar, ketika takalan zat Allah Ta'ala, hana hasil idrak dulu. Hana berbekas di dalam memori. Nyawa kesebab. Bahawa tiap sahabat netanyang pakiban Allah, Rasulullah hana ketawa jawab. Pakan hana ketawa jawab. Karena hana tinggal dalam memori. Pakan hana tinggal dalam memori. Karena yang kekalan hana kaifi. Kamu dulu. Nah. Lalu timbul pertanyaan. Pakiban teman lagi tanya untuk takalan Allah di akhirat dalam syurga lagi draw Allah. Tiban takalan yang ke lagi draw Allah. Karena menyekan lagi draw Allah nyenkan Allah. Takalan lagi tanya raya apanya? Mungkin malaikatnya nyenkan Allah yang dalam draw Allah. Putih takalan mungkin malaikatnya ataupun bidadari nyenkan Allah. Yang Allah pakiban lagi draw ke Allah. Kon putih, kon raya, kon panjang. Yang kedua, karena Allah bukan jirim, berarti Allah tidak bertempat. Makanya menyenayangkan pat nekalan Allah diatur nekalan Allah. Berarti kan Allah burungan. Nya hantu dulu, syaitannya. Allah juga bukan jirim, maka Allah itu tidak berjihad. Yang namanya jirim memiliki jihad, memiliki arah, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Itu jirim namanya. Ya, lagi mimbarnya. Nyo jirim. Meri aja. Teh ke mimbar, teh likut mimbar, teh wiya mimbar, teh unun mimbar, teh atia mimbar, teh miyuk mimbar. Termasuk katanya jirim. Meri ke likut. Allah tidak memiliki arah. Allah tidak memiliki jihad. Hanawi, hanaunun, hanayub, hanatua. Makanya ketika kanan Allah kan ratu menjarat ke nyankan Allah. Takanan Allah kan ratu karaunun, karawiyah, karalikut. Tiban cerita kanan Allah lagi draw Allah tu. Menyamakan ojipat berarti ratu nyankan Allah kan. Badakan ojipat Allah nyankan Allah burung kan. Allah hana mengarah ini. Maka tiban tekanan Allah lagi draw Allah. Tiba lagi draw Allah. Allah tidak ada kaifiat. Allah tidak ada tempat. Allah tidak ada jihad. Nah, yang na kaifiat itu pasti jirim.
Yang na tempat itu pasti jirim. Yang na jihad itu pasti jirim. Setiap yang jirim itu pasti makhluk kan Allah. Kata boh. Yang kedua, Allah juga kan jisim dulu. Jirim pikon, jisim pikon. Putra jisim yang kumpulan dari jirim-jirim. Musapat jirim-jirim, gekun jisim. Nyo tubuh kita nyo, gekun jisim dulu. Karena musapat kulit atau darah, gapah, tulang. Anak batai gekun jisim. Karena musapat ano terpres je kan batai. Sawa pres, gepres Allah Taala. Nah. Jadi asai musapat jirim gekun jisim. Allah Ta'ala cip pun kon jirim. Yang kon jirim pasti kon jisim. Karena jisimnya kumpulan daripada beberapa jirim. Mujirim pikon panenya jisim teman. Nah. Makanya zat Allah berbeda dengan zat segala makhluk. Kenapa berbeda? Karena zat Allah bukan jirim. Karena zat Allah bukan jisim. Maka segala yang berlaku bagi zat makhluk hanya berlaku bagi zat Allah. Dan segala yang berlaku bagi zat Allah hanya berlaku bagi zat makhluk. Dah di antara yang berlaku bagi zat getanya makhluk lagi tak pegah ayatnya. Yang berlaku bagi zat getanya makhluk yang pertama na kaifiat. Ada bentuknya. Yang kedua bertempat. Yang ketiga ada jihad, ada arahnya. Pada zat Allah tidak berlaku ketiga hal ini. Karena zat Allah bukan jirim, bukan kata boh. Taboh tapi. Selanjutnya berbeda sifat Allah dengan sifat makhluk. Bahkan berbeda. Karena zatnya sudah berbeda, sifatnya pasti berbeda. Karena setiap berbeda zat pasti berbeda sifat. Asai beda zat pasti beda sifat. Zat Allah wajib wujud. Berarti sifat Allah juga wajib wujud. Zat getanya makhluk harus ijad. Berarti sifat getanya makhluk juga harus ijad. Tiban makna harus ijad. Jetna jetan. Menyembah Allah hanya menan bermestina. Karena zatnya mestina, maka sifatnya juga mestina. Zat Allah wajibna. Sifat Allah wajibna. Zat getanya harusna. Sifat bak getanya harus. Dum zat mentang jetna jerhana. Menyesifat lebih-lebih dah. Makanya wate manusia kana. Zatnya kana. Sifatnya jet yang nayahana. Bak si A nai dua sifat cara. Bak si B yang kana bangai. Bak si A gepedua sifat tegak. Bak si B lima. Berarti putra. Hana wajib bagi Allah gepecara mandum makhluk yang kagepena. Hana wajib bagi Allah gepetega mandum makhluk yang kagak pernah. Maka setiap zat yang jetna jethana, maka sifat yang hidup bak zat tersebut juga jetna jetha. Sedangkan zat Allah wajibna, maka sifat yang berlaku bak zat tersebut juga wajibna. Kemudian buat Allah juga beda. Sebagaimana zat ka beda, sifat ka beda, buat pasti beda. Karena apa? Buatnya mencerminkan sifat. Buatnya mencerminkan sifat ini. Allah gema sifat dengan kudrah, punya kemampuan, punya kekuatan. Allah gema sifat dengan iradah, punya intelektual, bukan punya keinginan. Maka buat Allah mencerminkan sifatnya kudrah, sifatnya iradah, sifatnya ilmu.
Sehingga pua yang diperbuat oleh Allah pasti terjadi. Lagi tanya pua yang tak perbuat galam tentena hasil, galam tentena terjadi. Perbuat laju. Kena hasil terjadi galam tentena. Maka dia ramai lagi tanya yang perbuat bak watai cemata rencana nak pegat atang ketila. Rupanya Allah ele cemata ujung buat lagi nak rawai. Hana li atang ketila. Lagi tanya bak watai perbuat. Cok bru rencana tatarah-tarah tak nak pegat kau awak bru. Habis mentarah-tarah bekah kerah. Nak kita puas habis. Nah, perbuat laju kena hasil letan. Ya, makanya le getanya perbuat menyakun urun Tuhan putra. Publau. Publau buah belangkong kan. Le getanya. Le bak perbuat le getanya hana hasil daripada buat. Pekan dikarenakan le getanya cara perbuat yang sebenarnya golong tak ada. Hasil buat daripada perbuat tersebut golong tak ada. Nyo ke masalah. Puanya lagi nyo cara perbuat yang menghasilkan model lagi je. Hana maaf dia. Perbuat lagi. Maka karena hana sinkron antara buat dengan hasil, maka dia hana hasil. Allah awaikan kagedang. Buat lagi nyo ke cara perbuat nyak menghasilkan hasil model lagi je. Hasil kagedang, buat kagedeban. Makanya buat Allah hana yang sia-sia dan buat Allah mandum hasil. Sedangkan lagi tanya pakan hana hasil, hana sinkron antara buat dengan hasil. Itu yang legap, yang kakak perbuat lagi nyan kabutoi nyan untuk menghasilkan model lagi je. Home pokoknya kita cobai lah berarti galam jelas. Karena buat galam jelas makanya hasil galam pas. Nyo tak ada masalah. Itu yo kampanye aju, rupeng aju, baliho pegar aju, kelewat pasti. Bopan tentai ya. Negara. Makanya perbuat laju, nyo kehino makanya lagi tanya karena buat dengan hasil buat hana hasil. Kamu tahu kata boh. Yang kedua, kan hana sinkron. Nah yang terkadang hana ilmu yang bawa te perbuat. Maka dia hana hasil buat. Asai muka perbuat laju. Itu yang legapnya lagi yang cuma cara ikat bata, home tai ikat laju. Baru lemete karulam. Hana ilmu ya. Allah awaikan kana ilmu ya. Kedua, yang kedua penyebab legetanya tak buat lehana hasil dari buat dikarenakan buat yang tak buat legetanya tengku buat laju buat yang tak buat legetanya tengku galam pasti nyan ke asal sebab untuk melahirkan akibat daripada buat sehingga putra legetanya orangnya buat legetanya mita senang. Buat yang tak buat lagi tanya mita putra yang dicintai, disenangi, yang diinginkan. Kan buat yang tak buat lagi tanya untuk menghasilkan kebutuhan. Kan pakan kau buat lagi nyan senang long menyahasil model lagi je. Gembira long menyahasil model lagi je. Kan tak buat lagi dia, pakan kau buat lagi nyan karena kebutuhan lon berhasil lagi je. Kan maka le mau buat lagi tanya kan tiap kebutuhan, positif kesenangan. Makanya terkadang kesenangan hasil kebutuhan hasil. Le lale getanya bak buat kan tiap putra yang getanya butuhkan. Puasit tak kejar le getanyo yang getanyo senangi nyo hino talah maka dia le tebah wate yang kehino getanyo kan yang tak butuhkan yang tak tiap yang tak senangi yang tak tiap sehingga kesenangan merempak kebutuhan katang maka tiap-tiap yang tak butuhkan tu gonom tenteknya tak senangi tu dan tiap-tiap yang getanyo senangi gonom tenteknya getanyo butuhkan. Contoh, getanyo sakit tunggu.
Yang tak butuhkan bawa dia sakit putra, ubat. Nah senang tengku taji ubat. Bukan ni senang taji ubat cukup pahit. Tapi walau hana tak senangi, nan tak butuhkan. Maka na taturi le kita nyotah yang tak butuhkan, hana taturi le kita nyot nagu. Yang turi tah yang tak butuhkan le kita nyot Allah. Yang turi, yang tepa, yang taat, yang mengetahui apa yang makhluk itu butuhkan adalah Allah. Apa yang sebenarnya kita butuhkan adalah Allah. Kenapa demikian? Karena kita hasil ciptaan Allah. Maka Allah sebagai pencipta yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Lam umudum no putra katanya perle. Lam umudum de putra katanya perle. Lam umudum de putra katanya perle. Maka Allah gebi ke katanya yang sesuai katanya butuhkan. Menurut usia, menurut tempat tinggal, menurut ilmu, menurut pengalaman. Allah kagak sinkron natanya mendung. Maka yang gebi le Allah ke katanya, yang katanya butuhkan deku. Kan yang katanya senangi. Makanya karena Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, sedangkan yang kita nyotiup yang menyenangkan, maka ahwata kagebi le Allah yang kita butuhkan, terkadang le kita hana senang. Pakan hana senang karena hana trok lagi keingin, karena hana trok lagi hana trok lagi tujuan, hana trok lagi rencana, maka hana senang katanya. Padahal yang kagebili Allah nyankunyan yang katanya butuhkan. Menyagebila elang walaupun trok bak tujuan bersenang katanya, yang lebihnya hanya katanya butuhkan. Hanya katanya senangi tak. Maka Allah gebi ke katanya wadengku. Nyo yang perlihat tagari. Putra gebri ke katanya yang katanya butuhkan. Kan yang katanya senangi. Sedangkan katanya manusia tak usaha bumerempak yang menyenangkan, yang katanya senangi. Padahal terkadang yang disenangi itu tidak dibutuhkan. Tahu contoh. Lagi katanya senang tak koleksi patu tunggu. Truk peluh pasang patu. Yang kesenangan. Nah yang kesenangan koleksi motor. Truk leleh peluh boh. Kesenangan koleksi Honda. Kesenangan koleksinya koleksi J. Nah butuh tunggu ya. Ipatu dipasang lagi butuh. Motor sabah dak kaya tat hanjat tambah motor 3 gabah 10 bah hanjat kan. Yang katanya butuhkan sabah perut tu makanan. Yang katanya butuhkan sabah baje tu buat dia pakai. Sabah sempak. Yang katanya butuhkan tu sabah glai untuk pulegrah. Maka yang gebi ke katanya yang katanya butuhkan tu. Le katanya sering mengajar yang menyenang padahal yang katanya senangi galam dan tak butuhkan. Maka pakan Allah gepu beda antara pemberian kegetanya mukmin ngau orang kafir. Karena Allah gebi kesenangan ke kafir dalam dunia. Sedangkan orang mukmin kan gebi kesenangan dalam dunia, gebi kebutuhan dalam dunia. Allah kepada mukmin memberikan apa yang dibutuhkan oleh si mukmin di dalam dunia. Sedangkan Allah memberikan kepada orang kafir apa yang disenangi oleh mereka. Bahkan gebi oleh Allah apa yang disenangi agar mereka semakin lupa kepada Allah. Karena lalai dengan kesenangan tersebut semakin tua ke Allah. Semakin tua ke Allah maka ji semakin jauh dengan Allah. Semakin jauh dengan Allah semakin tahu dengan neraka. Sedangkan ke mukmin gebi putra yang dibutuhkan. Putra yang dibutuhkan oleh mukmin semakin tahu dengan surga. Nyan yang dibutuhkan oleh mukmin. Apa yang dibutuhkan oleh mukmin semakin dekat dirinya dengan syurga. Karena yang dibutuhkan maka lebih sebab oleh Allah. Sebabnya tahu mukminnya dengan syurga putra. Bertinggal ke mati. Wata tinggal ke mati. Tinggal ke Allah. Wata tinggal ke Allah. Taat. Wata taat. Ia ke neraka. Wata ia ke neraka. Berarti tahu ke syurga. Makanya ke mukmin lebih musibah. Ke mukmin lebih udep pet dalam dunia. Ke mukmin gebi masalah, ke mukmin gebi ujian. Bahkan gebi ujian kepada mukmin karena hasil ujian inilah yang akan memberikan nilai kepadanya bisa naik kenas ataupun tidak. Punya hana ujian, hana nilai rapor, pandai ikhlas teman. Bapak tahu ini. Nah, nyohino beda. Bahkan ke kafe hana gebi ujian. Ibarat
Walaupun sabah kampung tak tinggal. Bahkan lihat sabah kampung tak tahu rumah lah. Belah redih si Aon, rana katanya. Itanya si Aat masalah. Kali konselek kawan listrik katutung rumah sebelah. Pahai rumah sempat. Rumah je hana so tiram. Tetapi hami nak pajuh beli apui. Rumah katanya biar hana urun tiram abai mendu. Sabah lampu tak dua. UBO tak kaya cia. Anak katanya si Aat sakit. Anak je gerak-gerak. Hana tepu api. Katanya bacuk kena ujian kapilak. Je hana tepu api. Lah ujian di mana dengan malam. Sabah kampung tak dua. Bahkan sabah lampuh tak dua. Mencia dengan pagar takkan. Pakan beda. Karena katanya gebi ujian oleh Allah. Kesejah nak gebi ujian. Pakan kesejah nak gebi ujian. Parahai sapat lagi katanya sabah halaman tak dua. Sejah nak daftar draw. Itu yo kata daftar draw sebagai orang yang berhak terima ujian. Itu tak ada masalah. Lagi orang dalam ruangan sekular tu. Orang mekat dalam pagar sirkulasi dia berganti. Katanya kan dalam ruangan pagar sirkulasi nan, tak main nan, tak belajar. Sama-sama dalam pagar sirkular. Orang mekat berganti dalam pagar sirkular, dia katanya pergi dalam pagar sirkular. Pakan katanya merempak ujian, tiap tahun aku ikut ujian. Orang berganti, hana ikut ujian katanya. Padahal tak pagar sirkular. Karena katanya nak daftar bak sirkular, maka dia berhak ikut ujian. Orang berganti, hana daftar tunggu. Maka dia hana berhak terima ujian. Pu tujuan lagi tanya tak daftar, nya hak merempak ujian. Pu tujuan hak merempak ujian, nya hak ikhlas. Pu tujuan lagi tanya hak ikhlas, nya luluh untuk merempak sertifikat. Pu sertifikat tamang curugah. Tanya orang mukmin kan dia tak daftar terawat dengku. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka berhak ujian. Pu tujuan ujian nya ikhlas. Pu tujuan ikhlas nya merempak ijazah. Dah ijazah. Udkhulul jannah. Tamong lam syuru. Yang kena ijazah terakhir tu. Maka menyena yang tanya, pakon le katanya si Aat sakit tu. Si Aat memasalah. Pulih anaknya, kacirit anak je. Sei anaknya, galam-gat pulih je. Kasei yang je. Tengah pulih purainya, kai terima terjauh mati je. Tengah pulih kurapnya, kai terima lain mati je. Pakon 24 jam. Getanya berhak menerima ujian. Karena kita telah mendaftarkan diri kepada Allah sebagai hamba yang berhak menerima ujian. Makanya dipegah oleh Allah. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanah kami beriman? Wa hum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan lagi diuji. Peke ipikele manusianya bahawa teka diucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lon iman kedron ya Allah Tuhan Muhammad Rasul Al-Quran. Peke nyangka abebah, peke nyangka selesai. Oh God. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kamu. Dan Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar mukmin dan siapa di antara mereka yang menjadi penipu. Pakan Allah geuji genek kalon. Lihat tak daftar draw le katanya bak sekolah. Na yakin tak jadi sekolah, na yakin tak ikut pelajaran, baik muka daftar aju. Kadang-kadang lihat daftar, rat pagi tak jemput. Rat wise tak grup. Yang kenyo genek kalon. Nyo le kata daftarkan draw sebagai mukmin. Pu tak grup le wise. Pu tak lingke pagi. Yang kenyo maka ji uji le katanya. Gekala ra ujiannya nak kesabaran le katanya berarti hana grup pagi. Munya hana sabar baru kenang tungkiak ka hana sabar. Berarti kamu grup pagi dulu. Igap darah memeh ka dua ga kau kaki. Sulu bentang. Itanyo baru sini ana jara wa kenang kurap ka hana muah pi. Hana sabar melimang. Berarti kamu grup pagi dulu. Nah, yang kena lagi tujuan tu. Oleh karenanya na beda Allah dengan makhluk. Asal kejadian nakon cit ka beda. Makanya selama-lamanya hana wujud persamaan membacut pi antara Allah dengan makhluk. Pakot dari asal nakon memang kabeh. Na Allah wajib bidzat, na makhluk harus bil ijad. Oleh karenanya zat Allah pastinya beda dengan makhluk. Zat makhluk jirim dan jisim, zat Allah bukan jirim dan jisim. Karena zat Allah bukan jirim dan jisim, maka zat Allah tidak ada kaifiat, tidak ada bentuk, tidak ada tempat dan tidak ada jihad.
Kemudian sifat Allah juga demikian, pasti beda dengan sifat makhluk. Buat Allah juga beda dengan buat makhluk. Buat Allah itu pasti melahirkan akibat, sedangkan buat makhluk tidak melahirkan akibat. Wallahu a'lam. Putrana perledanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya di dalam ayat Al-Quran ada yang dinamakan dengan ayat mutasyabihat, ada pula yang dinamakan dengan ayat yang muhkamat. Maka yang bisa dijadikan sebagai dalil tauhid, dalil akidah, dalil keyakinan adalah ayat yang muhkamat. Arti daripada ayat yang muhkamat, ayat yang langsung secara tegas melahirkan pemahaman yang pasti. Tidak ada ambigu punya istilah jenau. Hana ragu-ragu kepada maksud lain. Yang gekun ayat syubhat. Contoh ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu beristiwa di aras. Istawa itu ayat mutasyabihat. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ketika mendapatkan ayat yang mutasyabihat tersebut mentakwilkan kepada maksud yang lebih pasti agar tidak menyerupai antara Allah dengan makhluk. Maka istawa itu dipalingkan maksud dengan istaula. Apa itu istawa? Bersemayam. Bersemayam terbenar duduk, bertempat. Maka ditakwil, dipalingkan maksud istawa itu adalah istaula, menguasai. Karena sering orang Arab di dalam syair-syairnya ketika menggunakan kalimat istawa, maknanya istaula. Lagi contoh, wali kota Luxmawe menempatkan dirinya di kota Luxmawe. Artinya golem tentai gedu hanya makna menempatkan dirinya di kota Luxmawe. Golem pasti gedu di Luxmawe. Posit menempatkan kekuasaan kewali kotaannya di kota Luxmawe. Gedu terbenar Jakarta. Cuma kekuasaan dirinya wali kota di kota Luxmawe. Maka bisa makna istawa itu istaula. Kenapa dipalingkan artinya? Dikarenakan di dalam ayat yang muhkamat tegas Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai antara Allah dengan makhluk. Dan ayat muhkamat, ayat yang pasti. Maka berpegang kepada ayat yang muhkamat karena Allah hana serupa membacut pun dengan makhluk. Oh watena ayat-ayat yang menunjuki wajah keserupaan antara Allah dengan makhluk, maka wajah keserupaan itu wajib dipalingkan kepada maksud yang lain. Itulah yang dinamakan dengan tauhid Asy'ariyah dan tauhid Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika ada kalimat dalam Al-Qur'an yadullah, tangan Allah. Ketika kita katakan tangan, berarti ada keserupaan antara Allah dengan makhluk. Berarti iyadun itu kalimat mutasyabihat. Ada wajah keserupaan. Supaya tidak mewujudkan wajah keserupaan, wajib dipalingkan pemakna daripada yadun. Makna yadun adalah kekuasaan, kemampuan, kekuatan. Berarti kekuasaannya Allah yang makna yadullah. Karena hadis yang menunjuki arti kekuasaannya Allah. Seperti sumpah Rasulullah. Demi tangannya Allah yang diri Muhammad itu berada pada pengawasannya Allah. Demi Allah yang Muhammadnya itu pada tangannya Allah. Sumpah-sumpah Nabi lagi. Jadi makna pada tangannya pada kekuasaannya Allah. Jadi jangan hanya melenceng.
Dan ayat yang muhkamat selanjutnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah itu esa. Tiban makna esa? Makna esa hana yang mututun-tutun ba'zat Allah. Menyamututun-tutun kan esa. Lagi kita nyo mututun-tutun. Ulai, takwa, badan, jarau, gaki, kulit, atau tuliung. Dan kan esa. Esa itu tidak boleh dipilah-pilah. Hanya pelah-pelah le, hanya pisah-pisah le. Baru gupunan dengan esa. Berarti ada pegang Allah menjarau, timbul pertanyaan Allah. Berarti Allah nak bahu. Oh kan bak bahu itu, menyakan bak bahu anak kan jarau. Itu apa benda punggung? Asal lebih ke pada jarau ya. Oh wate nak bahu kapur lelong ke badannya karena lelong tu. Ya Yadullah. Jadi tangan Allah. Sebab tiap-tiap jarau, ini wajib benar bahu tu. Punya hana bahu kan jarau. Nya kan? Itu apa teo? Nya so lebih kan jarau tu. Maka di tiap-tiap bahu benar jarau, tiap-tiap jarau benar badan. Maka menyata pegah Allah menjarau. Berarti ujung-ujung pura samalah Allah dengan makhluk. Karena na bahu, na ruang, na badan. Nya ngeri laju-laju tu. Tak lain lah. Ya. 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 Kan như nhau trong thực hành này. Bạn này kiblat lati. Lamatinya karena kadang-kadang si buruk dan gegomnya yang nang. Lamati putra yang nang lamati godan atau buruk dan. Niat yang lamati. Kiblat pandai lati. Kiblat Mekah baik. Dah kiblat kita nya ke Kaabah. Apa pandai lati Kaabah? Nya menyana yang pegah kiblat lati nya kata sesat. Nya agak aliran-alirannya agak menyimpangnya kakonnya. Yang tu ujung-ujung sembahyang lati. Hai kiblat-kiblat kena latih, Kaabah kena latih, sembahyang pulang. Pakah nak sembahyang hai lo Kaabah kena dalam. Nya relah tu. Yang pegah kiblat latih nya relah salik utah biasa. Oh relah. Kiblatnya arah. Arah mungkin lah mati. Arah mesti maujud jadi mesti benar. Cuma yang terjadi khilaf antar ulama fiqih pekein Kaabah yang terhadap ataupun jihad arah jadi kiblat katanya tak Kaabah. Kaabah pun nak latih. Maka dia yang sesat dulu. Yang pegang kiblat latih, yang kata sesat. Karena pekon gemuman kadang ada di mana ada pokon di mana ada makhluk di situ ada Allah di mana? Karena kalimatnya di mana-mana ada Allah yang kena ada roh gemai kena likannya. Kau putih hadap Kaabah, terhadap ke Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nak dempat. Terhadap kedih hidih nak Allah. Terhadap kedih hidih nak Allah. Ya. Karena yang wajib terhadap Allah kan Kaabah. Yang wajib terhadap Allah kan Kaabah. Kau putih apa kau kiblat. Daun timu kan dia jid. Ya. Karena yang wajib terhadap Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Nyan menyaga pahami Allah ada di mana-mana lagi naga nyan 3 tahun dia geduk lira dia nyan awai kau enggak murtad nyan tu sembahyang le ke bukan sembahyang hai mendak nyan menaga pahami Allah ada di mana-mana nyan awai kau enggak murtad mi awai kau enggak murtad ke sembahyang mendak nyan kakarlah aja oh kan menan maksud Allah ada di mana-mana wajib yang penting terhadap Allah bisa saja Allah nak kenal. Berarti menakan Allah akan menempatkan kan. Karena lah. Maka di Allah hendak hadap diri derawaga Allah. Kandat Allah yang terhadap. Bahkan kandat Allah. Karena Allah tidak memiliki arah. Allah kan hidih. Karena dat Allah tidak bertemu. Bahkan Allah. Gejuk bak getanya sabuh arah berupa terhadap bak Kaabah. Nyak seirama bak wate pebut ibadat. Kan geyu semah Kaabah. Nyan ke arahnya nyak seirama nyak metertib buat menyasinga giyu hadap olain tengah pe hadap olain
Yang tak kaya masalah. Kaabahnya ni betul biasa. Tak pemulia karena gayo pemulia le Allah. Nya singa gayo po singa biar po. Yang tak kaya masalah tu. Kan Kaabah katanya hadap. Begitu pula awai-awai kan Baitul Maqdis yang kehadap. Yang kehadap Allah. Cuma searah kenan gayo hadap le Allah Baitul Maqdis. Pakan hadap kenan Allah ayu. Nah semahnya kau kenan arah saja. Yang tujuan semah Allah. Semah Allah menang tak kaya. Kan lebut lah ura-ura oleh katanya. Lebut lah ura-ura. Hadap kenan tapi tujuan kenyan. Kan le dia. Menan je dalam temayang. Dah hadap arah kenan tapi tujuan kan. Kan tak puja wajinyan. Kan tak pemulia jinyan kan. Kau pun dia puja menyerta pemulia Kaabah. Dia katanya tak sembah Kaabah, tak sembah makhluk pat beda dengan awak budak. Ya awaknya pergi sembah betul, man beda tak kan? Awaknya kadi uke nah yang raya perut. Kita yang hana muke pun tak awaknya tak beda. Raya perut mencoba putai luar kan? Ana beda, berarti kita yang mukmin kan sembah Kaabah betul anda. Dia sembah Kaabah kerana ya. Tak sembah Allah. Maka menyena urang pegah Kaabah pokon kiblat lah mate nyan kasesat. Kiblat mentai Mekah pai. Kalau elok. Ya dia. Nyan bahasa. Jut kemurtad urang menyayakin atra yang geke. Jut kesesat urang geyakin putra yang ucap. Nyan yang je kesesat. Nyot lagi tanya diri pegah. Diri hakikat yakinkan menan. Artinya putra sebab lahir lagi nyan. Hakikat terjadi kan hana tapu apa. Arti hana tertarik dia kata mepo aji. Berarti nyan sebab lahir hakikatnya putra memang Allah gepegerak ate kita nyo dan jaro kita nyo gepemat juga yo tarik. Sebab menya Allah hana gepegerak ate kita nyo hana merencana. Na rencana bate jaro hana gepegerak Allah kelimnya mana hantruk tu tunggu. Jadi yang pertama gepegerak ate kita nyo geyo tarik ji, yang kedua gepegerak jaro kita nyo oleh Allah, yang kedua gepemat ji. Datum na yang tegrak jaro hana pemat gara-gara tegrak jaro dia mendih hana mempok. Gara-gara tegrak jaro dia mentulak dah punya tanya pok rupanya gede. Untung nak tulak kamu poknya. Kakak untung nak tarik, untung nak tulak. Nah, makanya yang pegerak hati kita nyo Allah, yang pegerak jaro kita nyo Allah, yang pemat urang nyan Allah, wate tertarik mutarik urang nyan juga buat Allah. Nyan hakikat. Sedangkan lahir sebab buat kita karena bajaro kita nyo terjadi. Ana tepu. Nyan sama lagi awal yan. Untung nak kuasa sikin maka jita jam makannya putu. Punya anak kuasa tajam nak betul-betul. Lah na lomba pupuk laga ke macam bayam nya mata tawa ya. Nya na buat. Nya tak kira hana tabuh sirah ka hai dapat jo tabu Padahal yang pemasen pada sirah Allah. Lah raya apui bagah ke masak padahal yang pemasak pada apui Allah. Nya mata tasnya. Berarti nya berbicara sebab ana masalah. La ilah. Kabeh sabar tu di balik. Hana ada tu. Udah? Ya. Bila tuan penyuang nak pahali. Nadi. Fa'alhamaha fujuraha. Jadi yang perlihatannya jangan menyanyiakan. Jangan menanamkan. Fa'alhamaha. Wa syamsi wa duhaha. Fujuraha wa taqwaha.
Fujur, makna fujur kan keburukan. Arti nanti baik begat. Dia yang mengilhamkan. Berarti alhama ilham jadi makna. Makna alhama menyatakan dan secara draw alhama. Alhama yulhimu ilhaman kan? Secara bahasa ilham. Putra ilhamnya. Yang bergerak makna ilham. Yang perhut maka menyegot geken taufik, menyebruk geken khadal dengan mana ilham. Menyegot geken taufik, menyebruk geken khadal. Jadi karena gepegerak getanya oleh Allah maka tergerak. Gepedua getanya oleh Allah bagot maka terdua bagot. Gepegerak oleh Allah maka tergerak. Gepedua oleh Allah bakbro maka dia terdua lambrau. Betul itu. Fa'alhama. Karena yang makna alhama menghilangkan mana. Alhama ilham berarti yulhimu ilhaman. Allah yang mengilhamkan. Fujur akan segala keburukan. Maksiat mana fujur. Wataqwa dan rasa ketakutan ke Allah. Ya betul itu. Yang kepua makna. Allah ke ilham bro, Allah ke ilham God. Allah yang penghut getanya bak bro. Dan Allah pula yang perhut getanya wadah bro. Allah yang penghut getanya bak God. Allah pula yang perhut getanya bak God. Sebab menyahana gepegerak keinginan getanya ke bro, maka hana puput. Jadi hana tunggu. Secara kebetulan hana. Padahal hana merencana aku pikenan. Tapi home kebetulan kahal kukunan. Hana yang kebetulan ni. Mandu mawaikan kagak bergerak oleh Allah. Memang bedah di rumah hana rencana. Ya cok bawang putih kau. Tetapi yang ke bawah jalan pasai. Takalan poi. Menang tengah lale-lale. Cok je bawang putih. Cok je langkeh. Yang kan nahut tu. Eji menyahut pada nabuat. Gara-gara nak keinginan. Karena dasar mandum lah mati tu. Maka bruk dan God tercermin lah mati. Sehingga dari hatinya isalurkan ke anggota. Maka dia menyelam hatinya lebih. Ule-ule tu mangan adem ke dia. Yang cara penghabar lemah lembut. Sikap-sikap kenya lembut. Yang karena hati lebih. Tapi menyala hati tu kusuh uap. Yang laule tu muhum tu. Yang babah tu kram kru maju. Menyajarah salah perlai pegang dia. Kram kru maju. Karena hina wajib. Manya hina lebih, mandu lebih. Tapi manya hina su'um, mandu su'um. Maka dia hati. Tentram. Hati. Karena sentral dia yang. Karena menyahana peston, tak menghaitan Honda, haudip nunggu. Begitu pula menyahana hati, hanya kebulain. Hati kan. Maka baik bro hati. Makanya para sahabat dumnaya ke Allah. Li Sayyidina Abu Bakar, menurut riwayat. Menjaga pegahaba, andai na getanya watayanyan, sungguh akan tercium bayang kot sia terpanggang rat babah. Urung pegahaba dengan Sayyidina Abu Bakar, ketika gemekalam, gemetutu Sayyidina Abu Bakar, itu bit bayarat babah Sayyidina Abu Bakar, bau daging panggang. Pakon, nyandup ke tutung ate gaya ke Allah. Nyandup berat ia ke Allah. Begitu pula Sayyidina Umar. Padahal Umarnya kan singa lapangan. Tentara paling hayu kan. Orang paling pemberani. Tapi berbicara masalah Allah ke Karena ini menawan nunggu. Yang ia kerimung sebenarnya si pawang rimung mah. Mampura-pura beheng rimung kan. Yang ya kuliah pawang uliga tu. Itanya pakan kurang ya hana tham dah. Maka dina yang kitanya pakan hana ya ke Allah kan hana ya. Mentang manumiat. Mentang manumiat hana mu Allah. Jadi anak miat kan behon ku watai kutu ulia kobra nyen kan beho. Hana itu pun je nya ulia.
Apakah tu kau berha senyaknya leju kutu-kutu liu kan? Hana itu pulu. Menancilam. Kan berha watai itu nak agama, itu nak nabi,